Hai Voices, nah balik lagi sama gue Vini Justian di topik yang terakhir ini nih. Ini nih yang lagi happening banget, dan berapa kali dalam podcast gue, dalam kelas bisnis gue selalu bilang belajar dari Park Seroy gitu. Park Seroy gitu. Dan banyak banget kayak di Instagram gitu, orang-orang ngomong Park Seroy gitu. Banyak juga yang kayak, pokoknya banyak banget di akun-akun bisnis yang selalu ngomongin itu gitu. Jadi ini adalah salah satu pemeran utama dari Itaewon Class. Jadi yang dimainkan oleh Park Seo Joon gitu, dimana dia itu mengalami sebuah masalah gitu ya di usianya yang semi dewasa gitu ya, usia muda dewasa, dimana dia itu kalau nggak salah karena ayahnya dihina, akhirnya dia memukul anak direktur, dan setelah dia keluar dari penjara dan dia memutuskan untuk balas dendam, akhirnya balas dendamnya itu positif, dan dengan balas dendam yang positif itu akhirnya dia mengumpulkan uang warisan dari ayahnya gitu dengan dia kerja keras dan nggak dihambur-hamburkan gitu uangnya. Jadi emang benar uang itu dipakai ketika harga saham si perusahaan yang anaknya tadi ngeselin itu lagi anjlok gitu, akhirnya dibeli. Dan karena dia emang ngeliat perusahaan ini punya potensi yang besar banget buat berkembang dan pasarnya itu masih ada banget, akhirnya ketika dibeli dan sahamnya berkembang berkali lipat, miliarder, auto miliarder. Oke, jadi pelajaran bisnis dari Park Seo ini ya, langsung ke intinya. Satu, memiliki tujuan yang jelas. Jadi teman-teman, hidup itu harus selalu punya tujuan, terutama harus punya tujuan yang jelas. Teman-teman mau jadi apa sih di masa hidup ini? Nah, kalau di sini kan kelas bisnis lebih kepada mengajarkan teman-teman untuk menjadi pengusaha gitu. Sebaiknya teman-teman kalau memang punya visi yang jelas menjadi seorang pengusaha, tentukan langkah kalian, tentukan apa yang mau kalian kerjakan gitu. Tentukan usaha apa yang mau kalian lakukan, dalami semuanya. Nah, berikutnya adalah biar lambat tapi berprogres. Banyak orang yang suka berpikir gitu, ketika prosesnya lambat gitu, nggak secepat orang-orang gitu, apalagi suka diomongin orang, terkadang minder down gitu ya. Kok dia jalannya belakangan gitu, udah 2 tahun misalnya lu mulai duluan, tapi dia baru mulai udah sukses duluan gitu, melejit duluan. Banyak banget kayak gitu. Kita ambil contoh lah kayak YouTuber Instagram gitu ya, selebgram gitu, banyak banget tiap hari bermunculan orang-orang hebat. Kalau dipikir kayak awal-awal orang-orang YouTube gitu, kayak nyari viewers, nyari subscriber itu susah banget, dan sekarang tuh gila banget, bisa terbilang gampang tapi bisa dibilang susah juga. Banyak orang-orang hebat bermunculan setiap hari. Berikutnya adalah belajar digital marketing untuk mengembangkan bisnis. Digital marketing itu apa sih? Banyak banget elemennya, tapi elemen yang paling penting itu misalnya kayak sosial medianya adalah kayak Instagram, Facebook, Google Ads, YouTube, Twitter, apalagi ya, misalnya lah LinkedIn bisa dipakai, Pinterest bisa dipakai. Terus teman-teman harus mengerti kayak untuk promosinya, untuk bikin logo segala macam, yang kayak Canva, yang kayak Wix logo. Banyak banget sih kalau bisa dibilang, dan aplikasi-aplikasi lainnya ya. Teman-teman harus mengerti digital marketing gitu, karena emang itu bakal berguna banget untuk sekarang. Emang pasarnya itu lebih ke digital. Berikutnya adalah beli saham bagus harga murah. Nah, kayak kemarin ya, gue nggak tahu berapa banyak orang-orang yang beli saham gitu, yang mempunyai kelebihan uang di saat kemarin harga saham pada anjlok gitu. Sahamnya Unilever, sahamnya Indomie, sahamnya beberapa brand-brand besar gitu yang emang punya pasar-pasar yang kuat, kan terdampak nih cukup anjlok gitu ya. Katanya sih ada beberapa orang yang sempat beli gitu ya, gue nggak tahu sih sebanyak apa dan nominal sebesar apa, tapi mereka memanfaatkan kesempatan itu. Gue jamin nih di saat kita lagi merintis kembali, mereka pasti akan mendapatkan untung berkali lipat. Berikutnya adalah punya tujuan finansial yang jelas. Jadi nggak cuma tujuan hidup yang jelas, tapi teman-teman punya gambaran. Teman-teman misalnya di usia berapa gitu, atau misalnya 5-6 tahun ke depan gitu, teman-teman mau punya jumlah uang berapa, jumlah kekayaan berapa. Ini penting banget. Jadi teman-teman bukan cuma punya tujuannya, tapi teman-teman tahu gitu tujuan finansialnya itu berapa banyak sih standar tolak ukur kalian gitu. Misalnya pokoknya tahun depan gue harus punya duit 1 triliun karena gue bakal sukses menjadi pengusaha tambak lele gitu. Nah, teman-teman pasti udah netapin target tertentu gitu secara lengkap dan detail. Berikutnya adalah memanusiakan bisnis, bukan membisniskan manusia. Ini yang terkadang kita lupa sebagai seorang pengusaha ya. Banyak banget pengusaha-pengusaha tuh lupa gitu ya, adalah banyak banget kalau mau disebutin brand-brand besar gitu, yang kayak karyawannya tuh kayak dipaksa lembur, dan kayaknya kayak dipaksa kerja rodi gitu ya. Sedangkan dengan melakukan hal itu, akhirnya orang nggak memberikan yang maksimal dan yang terbaik, dan akhirnya memberikan hasil yang mengecewakan, akhirnya berpengaruh lah kepada kinerja perusahaan. Jadi sebaiknya jangan.
terakhir adalah sukses dulu baru bucin, jangan dibalik. Nah, jadi pelajaran dari anak muda ini sendiri gitu kan, banyak banget nih pengusaha-pengusaha yang ketika mulai gitu, mereka misalnya sambil pacaran gitu, jadi kayak lagi usaha gitu, banyak banget konflik cintanya, ya akhirnya bikin nggak fokus lah, bikin akhirnya gagal berpikir dengan logis dan baik gitu, akhirnya ya bisnisnya berantakan. Jadi